Cara mengetahui motif dan perasaan orang lain. Ya, jadi kenapa kita pengen banget ya membahas bab yang satu ini, dan kenapa kita kepengen banget punya skill yang satu ini? Karena seringkali kita tuh sudah berbuat baik, kita sudah memberikan everything, yang kita punya lah ya. Tapi kan kita kepengen dong dapetin feedback yang bagus, kita kepengen ternyata kita memilih orang yang tepat. Dan pada akhirnya kita bisa berhubungan lebih lama, which is itu artinya long distance relationship. Makanya setelah kita memberikan sesuatu, kita harus memastikan orang ini adalah orang yang tepat yang kita berikan. Jadi kitanya bukan ditipu-tipu atau mungkin dimanfaatin, tapi ya memang the real, we choose the right people yang kita berikan sebuah usaha dari apa yang kita punya. So welcome to Mental Public Speaking Channel. Hari ini kita akan bahas tentang cara mengetahui motif dan perasaan orang lain. Kita mulai. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang konten ini dan ilmu ini, boleh teman-teman subscribe dulu channel Mental Public Speaking, di mana kita membahas tentang everything about communication skill dan selling, negotiation, cara presentasi depan umum, public speaking, cara networking, dan kalau lo suka, langsung aja tekan tombol subscribe. Gue dengan Samuel Moses, kita mulai. Oke, gue akan bagi ke dalam 7 bab untuk pembahasan cara mengetahui motif dan perasaan orang lain. Yang pertama, kita akan ngomongin soal mimik wajah. Bab pertama. Bab kedua, kita akan ngomongin tentang direction question. Bab ketiga, kita akan ngomongin teknik tapi, terus, dan apalagi. Bab keempat, kita akan bahas tentang studi kasus. Ya, kalau kita nerapin ini di negosiasi bisnis. Bab kelima, kita akan ngomongin tentang relationship dan kejujuran pasangan, cara ngeceknya gimana. Bab keenam, kita akan bahas tentang menggunakan info untuk mencapai tujuan. Dan bab yang ketujuh adalah penutup dan juga tips penting yang mau gue tambahin supaya lo semua bisa lebih jago dalam menerapkan teknik ini. Gue nggak tahu ya, semua yang nonton konten ini apakah sudah tahu bahwa cara kita mengecek dan mendeteksi kebohongan itu biasa di first respond, which adalah 3 detik pertama. Jadi respon pertama yang dimunculkan bisa terkejut, surprise, atau dia bisa matanya kesana kemari. Ya, itu adalah sebuah respon alami yang biasanya susah untuk orang berbohong kalau kita menerapkan satu teknik yang namanya adalah direct question. Contohnya, misalnya lu punya seorang pacar. Nah, pacar lu ini terindikasi pengen balikan sama mantan, oke? Dan ketika kita mendeteksi gerakan-gerakan yang mencurigakan, misalnya handphonenya nggak boleh dipinjam, kita pinjam handphonenya untuk situasi urgent, dia langsung panik ya. Terus kita ngajakin malam mingguan tiba-tiba bisa nggak bisa, yang mana sebelumnya tuh bisa terus-terusan ya. Nah, seringkali kita tuh kan nggak enakan dong untuk menanyakan, lu kenapa sih gitu kan, seringkali takut ribut, takut berantem. Nah, teman-teman, justru itu adalah hal yang salah ya. Jadi perasaan gak enakan ini malah membuat masalah seperti bola salju yang makin lama makin besar. Jadi kita harus melakukan namanya direct question. Lu langsung aja bilang, lu kenapa sih kok jadi berubah? Dulu begini, sekarang begini. Nah, atau misalnya, lu ada niat balikan sama mantan ya? Atau misalnya, dengar-dengar lu lebih dekat sama si Anu ya sekarang ya? Oke, jadi jangan lu menggunakan basa-basi, langsung aja tembak seperti itu. Oke? Sekarang kita masuk ke bab yang kedua. Jadi dari bab satu yang pertama yang gue ceritain ke lu barusan, lu nangkep nggak kalau kita itu nggak boleh basa-basi ya? Jadi kita langsung memberikan yang namanya direct question, pertanyaan langsung, yang membuat orang itu nggak punya waktu untuk mikir, untuk bikin kerangka, bikin alasan, dan untuk bikin skenario yang mungkin akhirnya keluarlah jawaban yang sifatnya berbohong. Oke? So, apa yang dimaksud direct question adalah pertanyaan yang tanpa basa-basi, langsung to the point, ke arah yang lu pengen tahu informasi dari pertanyaan tersebut. Jadi hindari lu bertanya kayak gini, gue pengen ngomong sebentar dong, gue pengen ngomong sesuatu nih, lu ada waktu nggak? Gue pengen nanya sesuatu, minta waktunya sebentar dong. No. Hindari basa-basi kayak begitu, langsung tembak ke pertanyaan yang lu pengen dapat langsung jawabannya, sehingga mereka nggak punya waktu untuk bikin skenario yang mungkin jadinya berbohong gitu ya.
sekarang kita masuk ke bab yang ketiga ya. Teknik, tapi, terus, dan apalagi untuk menggali informasi. Jadi teman-teman, ngomongin soal direct question yang harapannya kita bisa mendeteksi kebohongan dalam waktu 3 detik. Ini bisa akurat, bisa enggak ya, by the way ya. Jadi teman-teman ya, kalau lu nanya ke gua, sometimes gue juga bisa kaget sih. Bukan niatnya kebohong, tapi memang gue kaget aja. Kenapa nanya gitu? Tapi kan orang bisa terindikasi, wah bohong nih. Atau apa nih, whatever lah. Jadi kayak gue akan memberikan informasi palsu yang akhirnya gue terdeteksi sebagai seorang pembohong gitu ya. Padahal gue nggak niat bohong, cuman kaget aja kenapa nanya gitu. Pertanyaannya nggak sopan banget. Atau misalnya pertanyaannya sangat unik nih. Nah gitu ya. Jadi gue bisa kaget. Tapi jangan sampai salah arti ya. Gitu. Oke, anggap aja kita bertanya hal tersebut sama lawan bicara kita nih, pasangan, entah negosiator bisnis atau siapapun lah. Nah, untuk bisa memastikan bahwa informasi ini adalah untuk mendeteksi kebohongan, bukan karena dia kaget menjawabnya, kita bisa nanya terus, apalagi gitu ya. Contohnya begini, lu lagi chatan sama dia ya? Kenapa? Mungkin dia akan jawab, enggak kok, ini kan cuma teman, kita cuma ngobrolin soal tugas nih. Nanya lagi nih, lu sama dia, kalau ngomongin tugas, lu selain itu ngomongin apa lagi? Kok kayaknya lama banget misalnya gitu. Habisnya dia nanyanya banyak banget kan, soalnya aku kan ketua kelompok. Gitu. Terus apa lagi nih yang diomongin? Kita ada ngomongin soal tugas berikutnya, di mana anggotanya ini dan ya udah kita lagi bahas nih. Kira-kira kalau anggotanya si Anu mau diterima nggak di kelompok ini apa enggak? Ya, itu dia ya. Jadi untuk mendeteksi kebohongan, apakah jawabannya masih relevan sama part sebelumnya yang kita tembak gitu ya. Biasanya ya, kalau dia berbohong, mungkin jawaban pertama nggak akurat karena dia kaget. Jawaban berikutnya ini nggak nyambung, atau jawaban berikutnya lagi gelagapan, bingung harus ngomong apa ya. Gitu. Kita masuk ke bab 4. Gimana kalau kita menerapkan ini dalam negosiasi bisnis ya. Jadi gue nggak tahu apakah lu pernah ketemu orang yang basa-basi banget, atau maybe somebody ya, yang kita misalnya sudah ngalogin ke sana kemari, ngobrol ke sana kemari, tapi kok nggak pernah dapet jawaban deal apa enggak gitu kan ya. Jadi kalau ketika kita sudah menghabiskan banyak waktu dan kita bingung ini orang mau apa enggak, kita harus langsung to the point, nembak, Pak, gimana Pak? So far deal ya? Jadi apa ya? Bapak oke apa enggak nih? Nah, lu tembak begitu. Kalau misalnya dia enggak, tanyain keberatannya kenapa. Misalnya karena bla 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 bla. Oke, lu coba cari opsi. Apakah ada alternatif nih untuk mengatasi keberatannya tersebut? Jadi dengan kayak begini kita bisa lebih to the point ya. Biar lebih paham, gue akan coba nerangin sebuah cerita ya, dalam bentuk cerita. Anggap aja lu adalah seorang agent properti. Lu cerita sama si calon customernya, Pak, kita punya properti nih, keren banget. Properti ini luasnya 100 meter ya, dimana tampak depan lebarnya 5 meter, ke belakangnya adalah 20 meter ya. Cocok banget nih Pak. Bapak punya 2 anak, punya istri, dan maybe nanti ke depannya ada asisten rumah tangga. Ini kayaknya bagus banget nih Pak, lokasinya. Oke? Nah, akhirnya si Bapak mikir. Nah, sambil lu mikir, lu basa-basi juga ngobrol sama si Bapak. Pak, so far Bapak sudah berapa lama nih menikah? Udah punya anaknya berapa Pak? Anaknya ada 2. Oke, pas banget dong Pak. Iya. Bapak kerja di mana? Kerja di bidang apa, profesinya apa, ya lu basa-basi lah, oke? Setelah ngobrol sekitar 1 jam, ya harapannya kan si Bapak yang langsung ngedil ya. Oke deh, gue jadi nih, misalnya gitu. Nah, tapi si Bapak tuh nggak ngedil. Ini customer kok kayak nggak jelas banget sih, maunya apa gitu. Langsung tembak. Oke Pak, so far dari obrolan kita nih, Bapak oke nggak nih sama rumahnya? Langsung tembak gitu, deal ya Pak ya? Tapi gimana ya? Saya bingung nih, deal apa enggak? Bapak ada kebingungan. Kenapa Pak? Bapak ada keresahan apa nih yang membuat Bapak akhirnya nggak ngambil rumah ini? Gimana ya? Saya harus tanya istri saya nih. Oke, nggak apa-apa Pak. Silakan Bapak tanya istri Bapak, ya. Tapi saya kan kepengen tahu juga dong, dari sisi Bapak nih, sudah menilai rumah ini seperti apa? Apa sih yang Bapak pikirin? Apa sih yang membuat Bapak tuh kayak gundah gulana gitu, kayaknya bingung banget nih mau mengambil keputusan apa enggak? Apa sih Pak? Pengen tahu dong. Ya nggak apa-apa, Bapak tanyain aja sama istri dulu, pengen tahu aja. Oke? Sebenarnya saya ragu-ragu. Saya dengar-dengar di sini ada yang pernah meninggal ya. Gitu. Ternyata keberatannya
karena pernah ada yang meninggal di sini. Oh gitu. Oh, oke Pak. Kalau gitu, basically di sini yang sudah meninggal sudah kita kasih kias nih Pak. Ya, gitu udah kita doain. Jadi ya hantu udah nggak ada lah. Oke. Tapi kalau Bapak ada keresahan, saya masih punya nih alternatif properti lain yang mirip-mirip kayak begini. Ya, cuman lokasinya jauh dikit. Gimana Pak? Bapak tertarik untuk melihat Pak? Yuk Pak, mari Pak. Bapak udah kesini jauh-jauh. Ya sayang dong waktunya sia-sia kalau nggak punya opsi lain ya. Atau mungkin melihat properti lain sebagai bahan pertimbangan. Yuk Pak, kita ke sana bareng. Nah, oke. Jadi dengan kita mengetahui keberatannya dan kita punya alternatif, akhirnya kita bisa mendapatkan feedback ya. Mungkin deal jadinya, mungkin pikir-pikir dulu, atau mungkin nggak jadi, ya whatever lah. Pokoknya lebih jelas daripada lu buang waktu nggak jelas dan akhirnya jawaban jadi menggantung. Oke? Kejujuran pasangan. Selamat datang di bab yang kelima ya. Jadi gimana caranya mengetes kejujuran pasangan, dan this is really good untuk relationship. So, teman-teman, kasus klasik yang sering terjadi adalah ketika mungkin di antara pasangan yang sudah berumah tangga adalah kasus nggak ada uang ya. Nggak ada uang. Jadi maybe si istrinya minta dibelikan sesuatu, terus si suaminya langsung bilang, sorry ya, lagi nggak ada duit. Oke? Nah, lu bisa menggunakan teknik direct question untuk ini gue ngomong sama cewek ya, langsung tembak. Nggak ada uangnya gimana? Nggak ada uangnya kenapa? Gitu, lu tembak ya. Jadi di part sini the real memang lagi honestly jujur ya. Jadi kalau gue ditanya, ya gue pernah dalam situasi nggak ada duit. Tapi kan kalau si istrinya nggak ngerti, dia langsung kayak, pelit lu, dasar lu, nggak mau berbagi lah, atau pentingin diri sendiri lah, egois lah, whatever lah. Jadi kasusnya adalah mungkin minta dibeliin sesuatu, atau mungkin uang rumah tangga telat. Oke? Nah, tapi the real gue nggak ada duit. Nah, tapi karena gue sudah mengerti teknik direct question ini, gue langsung memberikan reason. Ya, tapi kan ini kan gue ya. Gue nggak ada duit soalnya kemarin gue habis belanja seminar. Dimana seminar ini kepake nih buat kembangin bisnis. Ya, gara-gara itu, gue duitnya habis, so sekarang lagi dalam tahap nabung lagi. Jadi sorry ya, kalau misalnya gue sekarang beliin lu baju, nanti bulan depan gue nggak bisa kasih lu uang rumah tangga nih. Oke? So itu salah lah, lu mau paham apa enggak, tapi this is the situational gitu, gue bilang begitu. Tapi kan seringkali kalau si suami itu kan bingung untuk menjelaskan begini. Jadi kalau lu adalah sebagai istri, lu bisa nanya dengan teknik yang tadi gue bilang di bab yang ketiga ya. Tapi terus dan apa lagi untuk memperjelas alasan dia kenapa nggak ada duit. Respon pertama mungkin terlihat bohong. Nggak ada duit? Bohong nih. Soalnya responnya kayak lebih ke pelit ya, bukan lebih ke nggak ada duit. Langsung tembak lagi. Oh, kenapa bisa nggak ada duit? Ya tanya. Iya, soalnya lagi sepi. Oh, sepinya gimana? Emang bulan kemarin omset berapa? Lu perjelas lah gitu ya. Nah, terus di sini jangan sampai sifatnya nyecer. Nyecer itu kayak lu bohong ya. Jadi kalau mindset lu kayak udah kayak mendeteksi orang bohong, pertanyaan lu juga akan menjurus ke memojokkan seseorang. Oke? Nah, ganti mindsetnya, jangan memojokkan tapi menawarkan bantuan. Lu tanya dong, sebagai istri kan harus membantu dong ya. Lagi nggak duit? Oke deh, gue terprihatin ya. Tadi kan lu bilang dagang lagi sepi, terus omset lagi turun. Apa nih yang bisa gue bantu? Ya kan kalau lu ada gangguan, gue juga ada gangguan dong. Secara keuangan maksudnya gitu. Nah, that's more helpful itu lebih good, dan untuk mendeteksi kebohongan juga lebih smooth ya, daripada lu memojokkan seseorang nanti yang ada si suaminya malah marah. Apaan sih lu? Bukan ngebantuin malah nyecer, lu tuh malah nuntut, nggak prihatin banget sih. Kalau beneran emang lagi sepi ya kan jadi kesannya kayak ini ya, nggak tahu diri ya si istrinya. Tapi kalau lu ganti mindsetnya ke helpful, ya itu lebih smooth. Mungkin dia jadinya benar-benar nggak ada yang dibantu ya, atau mungkin dia lagi bohong. Tapi at least kan dengan lu menawarkan bantuan, dia bisa muncul perasaan gak enak hati, dan akhirnya kejujuran bakal lebih mudah didapatkan ketimbang lu nyecer sampai orangnya terpojok. Bukannya dia jujur, tapi malah melawan dan marahin lu. Oke, jangan sampai terjadi hal demikian. Kita lanjut ke bab berikutnya. Sekarang kita masuk ke bab 6, di mana kita akan menggunakan info untuk mencapai tujuan ya. Jadi ada kalanya lu akan mendapatkan namanya objection alias keberatan. Nah, ketika kita mendapatkan keberatan, kita tentunya perlu bahan atau perlu informasi ya untuk bisa menangani keberatan tersebut. Kalau misalnya kita cuman mendeteksi mimiknya, nggak mau, males, kan bingung ya. Iya, lu males kenapa? Lu keberatan kenapa? Nah, jadi kita kan perlu info itu untuk bisa memberikan alternatif solution supaya kita sama-sama tetap bisa mencapai tujuan. Contoh teman-teman ya, lu mau liburan. Ini gue ngomong lagi sama istri, sama cewek. Misalnya lu pengen ngajakin keluarga liburan.
liburan yuk, bentar lagi mau tahun baru nih, kan papi tanggal merah ya, nggak kerja dong. Anak-anak juga liburan sekolah nih, yuk kita sama-sama ke luar negeri yuk. Nah, misalnya gitu ya, kita ke Amerika yuk, oke? Terus si papi langsung, ada duit, males. Nah, respon si istri jangan langsung marah. Papi ini kerja, kita tuh capek tahu nggak nungguin papi. Jangan dimarahin ya, yang ada malah dasar lu nggak. jangan dimarahin. Tapi, oh gitu, pi, kenapa sih nggak mau liburan? Kan bukannya bagus juga nih buat papi, biar lebih refreshing, ya lebih relax. Dimana nanti papi kan kalau udah relax, lebih happy, nanti kerja juga lebih produktif dong. Nah, misalnya itu lebih oke ya. Jadi kita mikirin dari sudut pandang dia, kita berikan benefit buat dia, dan that's more good. Untuk orang tersebut malah merubah mindsetnya untuk berpihak sama si istrinya, gitu kan ya. Nah, biasanya si papinya berani tuh lebih jujur. Iya sih, bener. Cuman gini nih, papi tuh lagi nggak ada duit. Ya, duitnya dikit lah. Nanti bahaya dong. Kalau kita pergi liburan, nanti duitnya habis. Oh gitu. Oh, boleh tahu nggak, Pi? Papi ada duit berapa? Siapa tahu Mami bisa alokasiin lah. Jadi intinya sih Mami pengen aja kita pergi bareng-bareng gitu. Ya udah, nggak apa-apa sih kalau nggak keluar negeri juga. Cuman kan kalau negeri kan kita dapat experience baru nih. Nah, gimana Pi? Boleh nggak Mami bantuin Papi bikin itinerary, planning supaya kita dengan budget yang ada, yang terbatas, tapi kita tetap bisa liburan bareng-bareng. Nah, maybe lu mau helpful kayak begitu sih. Daripada lu marahin, ya pelit lu. Jangan ya. Jangan sekali-kali marahin orang. Yang ada orang malah jadi nge-defend. Oke? Jadi nanti dia akan memberikan keberatannya. Oh, ya budget Papi ada sekian. Ya, oh gitu. Terus Papi ada planning apa lagi nih ke depannya? Iya, kan budget sekian. Untuk uang rumah tangga bulan depan sekian. Terus untuk cicilan rumah, mobil sekian. Ya udah, paling kalau alokasi dana untuk kita liburan, ya paling bisa segini sih. Oh gitu. Oh, coba ya Mami ya cari tahu ya, dengan budget segini, 4 orang yang pergi, kira-kira destinasi kemana ya? Oke, boleh ya Pi ya? Tapi tetap pergi dong. Mami bantuin nih cariin. Oke? Sip. Oke, deal. Oke guys, gimana menurut kalian? Ya, tips ini bisa dipraktekin nggak? Ya, jadi gue simpulkan, untuk mempraktekkan tips ini, ya, pertama, lu jangan basa-basi, langsung direct question ke tujuan yang lu mau dapetin informasinya, ya. Jadi hindari basa-basi. Yang kedua, jangan gunakan mimik menyerang, ya. Hindari mindset mau menyerang, tapi lu lebih ke meminta kejelasan. Lu merasa kurang paham, minta dijelasin ya. Jadi benar-benar kayak ekspresi muka pembelajar yang pengen tahu sebuah informasi yang bermanfaat gitu ya. Jadi bukan tujuannya adalah ini ya, mojokin orang ya, atau nyala-nyalain orang ya. Jadi nanti bisa kelihatan sih kalau mindsetnya begitu, cara nanyanya, intonasinya, body language akan terasa seperti serem banget. Namanya orang kalau lagi diserang kan cenderungannya kalau nggak kabur, ngelawan balik, atau dia ya berkelit aja gitu. Oke? Ya. Yang ketiga, lu bisa memperjelas sebuah informasi ya dengan nanya terus apalagi tapi, nah gitu ya. Jadi kalau dirasa informasi pertama kayaknya bohong nih, nah langsung perjelas lagi dengan pertanyaan berikutnya, apakah jawaban berikutnya masih relevan sama informasi sebelumnya. Yang berikutnya teman-teman, lu harus memiliki mindset helpful ya, mau menolong orang, membantu orang. Jadi dengan kita mengetahui keberatannya menggunakan teknik direct question ya, which is itu kan intinya kita sudah dapetin motif ya dan perasaan orang lain. Nextnya adalah lu coba tawarin solusi. Ingat ya, solusi ya, tawarin solusi. Berpikir helpful, berpikir membantu orang lain ya, the giver's gain. Kalau kita berpikir itu, nanti biasanya secara natural solusi bakal muncul yang bisa lu tawarin ya. Kalau lu nyerang, ya biasanya nggak muncul, yang ada malah nyalahin. So, thank you guys sudah menyaksikan video ini. Semoga tipsnya bermanfaat. Kalau lo suka dengan topik-topik seperti ini, dengan konten-konten seperti ini, seperti tadi gue bilang di awal, dimana mental public speaking membahas everything ya buat communication, definisi lo lihat aja di video awal. Langsung aja subscribe channel gue. Sampai jumpa di video berikutnya.